Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ini adalah video saya yang kedua mengenai induksi matematika. Di video ini saya membahas contoh-contoh penggunaan induksi matematika di dalam membuktikan kebenaran suatu rumus atau suatu pernyataan. Dan yang kita bahas khusus untuk pembuktian bahwa suatu bilangan itu habis dibagi oleh bilangan yang lainnya ya. Mengenai dasar-dasar induksi matematika atau logika berpikir, kenapa sih induksi matematika kok bisa digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan atau suatu rumus itu benar? Lihat di video saya yang pertama ya mengenai induksi matematika. Ada di situ, sudah saya bahas di situ ya. Oke, kita lanjut ke soal. Ini soal yang pertama. Buktikan bahwa N dikali N plus 1 itu habis dibagi 2 untuk setiap N anggota bilangan asli. Sebetulnya ini udah pasti ya. Karena N dengan N plus 1 itu kan berarti berurutan bro. Setiap dua bilangan berurutan itu pasti habis dibagi 2. Loh, logikanya gimana? Kalau berurutan berarti kalau N itu ganjil, N plus 1 itu pasti genap dong di atasnya. Contoh, misalnya N-nya 3. Berarti N plus 1 itu pasti 4. Ya kan? Nah, karena genap pasti habis bagi 2. Itu udah pasti benar. Atau kalau N-nya genap, udah pasti dong ini habis bagi 2. Tetapi kita ingin membuktikan ini dengan menggunakan induksi matematika. Oke, langkahnya adalah pertama, kita misalkan dulu ini tuh sebagai pernyataan PN. Jadi PN itu pernyataan N dikali N plus 1 habis dibagi 2. Langkah pertama, buktikan PN itu benar untuk N yang kecil bro. N bilangan asli berarti kita mulai dari 1 ya. Untuk N sama dengan 1 berarti P1 ya. P1 berarti. Nah, P1 gimana tuh? P1 N-nya 1 berarti 1 dikali 1 tambah 1. Benar nggak ini habis bagi 2? Habis dibagi 2. 1 ini 2, 1 kali 2, 2. Habis bagi 2, benar nggak? Oh, ini merupakan pernyataan yang benar. Ini pernyataan yang benar. Jadi ini sudah terpenuhi ya. Langkah pertama terpenuhi. Sekarang langkah kedua, asumsikan atau asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Harus tahu artinya. Apa artinya? Artinya berarti PK kan N sama dengan K, PK K dikali K plus 1 itu habis dibagi 2. Kalau mau lebih jelas lagi, ini mungkin perlu diperjelas. Apa artinya K plus 1 habis bagi 2? Nah, kita tulis lagi deh di sini. Artinya habis bagi 2 itu artinya berarti K dikali K plus 1 itu merupakan perkalian 2 dengan bilangan yang lain. Itu habis bagi 2. Contoh, 10 habis bagi 2 enggak? Iya, kenapa? Karena 10 itu merupakan perkalian antara 2 dengan bilangan yang lain. Nah, kasus ini berarti 5. Nah, seperti itu. Berarti apa artinya ini? Artinya berarti ada bilangan, ada P, kita sebut P, sehingga K dikali K plus 1 itu merupakan perkalian 2 dengan P ini. 2P, seperti ini bro. Ini kita asumsikan. Kemudian akan dibuktikan, adip saya singkat, akan dibuktikan PN itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Apa artinya? Artinya berarti PK plus 1
PK plus 1 K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 atau K plus 2 itu habis dibagi 2. Ini akan dibuktikan. Apa artinya lagi itu? Artinya berarti ada suatu bilangan yang lain, misalnya Q, ada Q, sehingga ini K plus 1 dikali dengan K plus 2 itu merupakan perkalian 2 dengan bilangan ini tadi, 2Q. Nah, seperti ini. Ini hendak kita buktikan. Nah, sekarang buktinya. Kan kita hendak membuktikan ini, bro. Pembuktian ini harus menggunakan asumsi. Asumsinya tadi mana? Nah, asumsinya ini. Nah, ini harus kepakai ini, bro. Ini hendak kita buktikan. Yang hendak dibuktikan ini, berarti kita buktikan K plus 1 dikali K plus 2 sama dengan, nah perhatikan ini. Kan harus muncul ini nanti, K dikali K plus 1. Nah ini kita pecah. K dikali K plus 1, ini kali sini, nah ini kali sana. Berarti K ini kali K plus 1 ditambah 2 dikali K plus 1. Kenapa kok dipecah seperti ini? Karena kita hendak memunculkan ini, bro. Karena ini sudah ada di asumsi. Nah, yang ini kita ubah menjadi 2P. 2P gini. Berarti ditambah 2K plus 2 atau 2 dalam kurung K plus 1. Apa artinya ini? Berarti ini 2-nya bisa keluar ya. 2 dalam kurung P ditambah K plus 1. Nah, ternyata ini bro Q-nya ya. Jadi terlihat ini bahwa ternyata ada Q atau terdapat Q, ada Q yaitu Q-nya itu ini 2P plus K plus 1 dengan P-nya itu ini ya. P-nya itu K dikali K plus 1 per 2 sehingga K plus 1 dikali K plus 2 itu sama dengan 2Q. Artinya kita berhasil menunjukkan kebenaran pernyataan ini bahwa PK plus 1 K plus 1 kali K plus 2 itu seperti ini atau habis dibagi 2. Karena kita bisa menunjukkan keberlakuan dari langkah-langkah induksi matematika, maka kesimpulannya Pn yaitu N dikali N plus 1 N dikali N plus 1 ini dengan N anggota bilangan asli ini benar habis dibagi 2. Habis dibagi 2 adalah benar atau valid. Nah, seperti ini bro langkah pembuktiannya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita coba ke soal yang berikutnya. Misalnya kita hendak membuktikan ini. Buktikan bahwa 2 pangkat 2n-1 plus 3 pangkat 2n-1 habis dibagi 5 untuk setiap n anggota bilangan asli. Pertama kita misalkan dulu. Kita sebut pernyataannya Pn 2 pangkat 2n-1 plus 3 pangkat 2n-1 ini habis dibagi 5. Baru langkah pertama, untuk N sama dengan 1, bagaimana tuh? N sama dengan 1 berarti P1 nya mau kita lihat. P1 berarti 2 kali 1, 2 kurang 1, 1 ya. Berarti 2 pangkat 1 tambah 3, 2 kurang 1, 1. Ini kan sama dengan 5. Oh, habis dibagi 5 benar ya. Habis dibagi 5 adalah benar. Berarti langkah pertama terpenuhi. Nah, sekarang kita langkah kedua. Asumsikan atau anggap. Asumsikan Pn benar
untuk N sama dengan K. Harus tahu artinya, bro. Apa ini maksudnya? Artinya berarti PK 2 pangkat 2-1 plus 3 pangkat 2-1 itu habis dibagi 5. Kita terjemahkan lagi, apa artinya? Berarti artinya itu ada bilangan yang lain, ada P, sehingga 2 pangkat 2-1 plus 3 pangkat 2-1 itu merupakan perkalian P dengan 5 atau 5P. Ini asumsi. Dengan asumsi ini akan kita buktikan bahwa pernyataan bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K plus 1 ya. PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Ini harus tahu maksudnya. Berarti harus kita terjemahkan. Apa artinya? Artinya PK plus 1 yaitu 2 pangkat 2K plus 1 min 1 plus 3 pangkat 2 K plus 1 min 1 ya. Itu habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Ini juga harus kita terjemahkan lagi supaya lebih jelas. Apa artinya dia habis bagi 5? Artinya berarti ada suatu bilangan, misalnya Q, ada Q, sehingga ini 2 pangkat 2K plus 2 min 1 berarti plus 1 ya, ditambah 3 pangkat 2K plus 2 2K plus 2 min 1 plus 1, ini sama dengan perkalian Q dengan 5 itu atau 5Q. Nah ini mau kita buktikan. Nah sekarang kita buktikan. Bukti. Nih, mana yang mau dibuktikan? Ini bro, atau ini? Nah atau ini. Sekarang kita buktikan 2 pangkat 2K plus 1 ditambah 3 pangkat 2K plus 1. Membuktikan ini harus berdasarkan asumsi. Asumsinya mana asumsinya? Asumsinya ini ya. Nah berdasarkan ini, berarti kita harus memakai ini bro. Karena ini 2 pangkat 2K min 1, pangkatnya tuh 2K min 1, berarti kita bikin sama itu bro, 2 pangkat 2K min 1. Padahal aslinya plus 1, berarti supaya nggak berubah, ini harus tambah 2. Kan sama tuh. Ini sama, 3 pangkat 2K min 1 tambah 2 juga. Nah ini bisa dipecah, 2 pangkat 2K min 1 kali 2 pangkat 2 gitu kan. Ini sama, 3 pangkat 2K min 1 dikali 3 pangkat 2. Ini 4, ini 9. Karena ini ada 4, supaya nanti 4-nya bisa keluar, ini juga kita bikin 4 juga ya. Atau gini, 4-nya kita majukan ke depan, 4 dikali 2 pangkat 2K min 1. 9 ini kita pecah menjadi 4 tambah 5. 4 dikali 3 pangkat 2K min 1. Nah, plus 5 kali 3 pangkat 2K min 1. Nah, seperti ini, bro. Ini 4-nya keluar. Kan dalam kurung 2 pangkat 2K min 1 plus 3 pangkat 2K min 1 plus 5 kali 3 pangkat 2K min 1. Kenapa dibentuk seperti ini? Karena biar terbentuk ini, bro. Karena ini sudah ada di asumsi. Nah, ini kita ganti dengan 5P. 4 dikali 5P ditambah 5 dikali 3 pangkat 2K min 1. Semuanya memuat 5, berarti 5 bisa dikeluarkan dalam kurung 4P plus 3 pangkat 2K min 1. Ini artinya, jadi ada bilangan, ada Q, sehingga 2 pangkat 2K plus 1 plus 3 pangkat 2K plus 1 itu merupakan perkalian 5 dengan Q itu. 5Q ya.
dengan Q-nya itu ternyata adalah ini. Q-nya itu ternyata adalah 4P plus 3 pangkat 2K min 1. Dengan P-nya adalah ini tadi ya. Nah, seperti ini, bro. Ini artinya berarti PK plus 1 itu tadi, yang ini. Nah, ini yang bentuknya sudah kita ubah menjadi seperti ini, merupakan suatu bilangan yang habis dibagi oleh 5. Perkalian 5 dengan Q berarti dia tuh bilangan yang habis dibagi 5. Nah, kita berarti berhasil menunjukkan bahwa langkah-langkah induksi matematika telah terpenuhi. Jadi kalau gitu rumus PN itu valid ya. PN yaitu 2 pangkat 2N min 1 plus 3 pangkat 2N min 1 ini habis dibagi 5 untuk setiap N anggota bilangan asli adalah benar atau valid. Nah, seperti ini, bro. Ini contoh penggunaan induksi matematika di dalam membuktikan suatu rumus atau pernyataan itu benar atau berlaku. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, share ke orang-orang ya. Siapa tahu manfaat dari video ini bisa dirasakan oleh orang banyak. Dan kasih komentar. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.